Perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang diselenggarakan di Papua semakin dekat. Kontingen dari seluruh provinsi di Indonesia terus menyiapkan diri untuk menjadi yang terbaik di PON mendatang. Tidak terkecuali kontingen dari Provinsi DKI Jakarta. Kontingen ibu kota itu rencananya akan mengirim kurang lebih 735 atlet dan para ofisial dengan total 1.500 kontingen. Salah satunya dari cabang panjat tebing yang akan mengirimkan 7 atlet dan 2 atlet cadangan dengan mengikuti 3 nomor yang dipertandingkan, yaitu speed, lead, dan boulder. Kepala Pelatih Panjat Tebing DKI Jakarta, Khoirul Thoifan optimis atletnya mampu menorehkan prestasi pada PON ke-20 nanti. Khoirul juga menaruh harapan besar pada nomor lead tim dan lead perorangan putri yang merupakan nomor unggulan di Pekan Olahraga Nasional. Kita memulai program latihan itu kan dari 2018 awal untuk persiapan PON itu. Terus di 2019 ada Prapon, kita dapat 9 kuota. Harusnya PON kan tahun 2020 ya, karena pandemi mundur. Jadi kita di 2021. Untuk persiapan sih kita sekarang itu udah mendekatin pertandingan, jadi kita fasenya udah prakompetisi. Kalau persiapan kita udah di atas 90% ya, udah siap tanding. Jadi emang udah kita persiapan udah lama dan ini emang udah fasenya siap tanding mereka. Tantangannya ya karena di Jakarta sering PPKM, akhirnya kita peraturan PPKM dan yang level-level itu harus kita nggak bisa latihan outdoor, ketika latihan mandiri ya otomatis nggak latihan outdoor. Pada PON ke-20 ini, ke-7 atlet yang turut bertanding terus melakukan proses latihan intensif di Jakarta International Climbing Wall Park. Para atlet yang bertanding sudah mulai melakukan latihannya sejak 2018 lalu hingga saat ini terus mematangkan persiapannya yang sudah lebih dari 90%. Untuk saat ini untuk buat kompetisi kita udah 90% udah siap, tinggal menuju berapa hari lagi insya Allah 100% udah siap. Kalau saya lebih banyak sebenarnya di speed ya. Buat boulder ini karena saya main tim, jadi nggak terlalu banget. Jadi boulder itu paling sekitar 20%-an aku boulder, 80%-nya speed. Programnya ya lebih banyak. Untuk sekarang persiapan ini karena kan spesial rada jauh nih buat dari datang sampai kompetisi rada jauh kalau aku ya. Jadi lagi persiapannya masih persiapan sedikit, persiapan umum. Untuk sementara yang paling kuat itu buat aku sekarang itu Jatim. Terus kedua Jabar, kalau di kategori lead mungkin Jabar, kalau di speed Jatim, Jateng. Meskipun lonjakan kasus COVID-19 terus meningkat dan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak pada terhambatnya program latihan para atlet panjat tebing DKI Jakarta. Namun, dengan semangat yang tinggi tidak melunturkan semangat para atlet untuk terus berlatih di tengah pandemi COVID-19 ini demi meraih juara pada PON ke-20 mendatang. Target kita ya memang sebenarnya ada 4 medali yang kita targetin, tapi kayaknya agak memungkinkan tuh di 2 medali emas, 2 emas sama beberapa perak lah perunggu gitu. Itu dari lead putri sama speed putra. Ya ini kita memang ada latihan kan rutin ya, dari Senin sampai dalam seminggu itu cuma Rabu sama Minggu yang libur. Pagi sore latihan anak-anak. Itu ada latihan teknik di sini, ada latihan fisiknya juga, terus ada latihan beban di gimnasium gitu. Nah, terus ada latih tanding. Kemarin kita udah 2 kali ikut latih tanding sama teman-teman dari Pengprov itu di Bali, terus habis itu di Jambi. Alhamdulillah pembinaan bagus, dari pemerintah kita disupport bagus lah, dari gubernur mensupport bagus lah, dari Pemprov gitu bagus, KONI-nya juga bagus. Kemarin kita kan kalau misalnya kita mau latih tanding kita butuh biaya apa segala macam disupport. Keberhasilan pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi DKI Jakarta menggelar Pelatda Panjat Tebing untuk PON ke-20 tidak lepas dari kontribusi besar pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendukung penuh untuk menggelar Pelatda di venue berstandar dunia Jakarta International Climbing Wall Park.
Ya, sebenarnya kita ingin memberikan support aja ya, karena sudah sebentar lagi mereka akan berangkat ke PON di Papua, dan panjat tebing ini kan juga salah satu nomor yang cukup diandalkan dan ditargetkan juga untuk meraih emas dari DKI Jakarta. Jadi saya kesini hadir selain sebagai penasehat FPTI Jakarta, saya juga mewakili dari fraksi PD Perjuangan untuk memberikan support sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan support yang kita berikan, kita hadir di sini sekaligus meninjau lokasi latihan yang sebenarnya ini masih baru. Tadi kita juga berbincang-bincang sama teman-teman dari pengurus. Jadi apa-apa saja mungkin kita bisa jadi catatan untuk teman-teman di Komisi E atau fraksi kita nanti mendorong untuk memperbaiki fasilitas yang ada ataupun masih kurang gitu. Tapi ini sejauh yang kita lihat sudah cukup baik sebenarnya. Cuman sayang sekali hari ini hujan, kita lihat juga ada beberapa kendala yang mereka nggak bisa latihan juga. Jadi ini juga jadi masukan buat kami nanti di DPRD juga. Bagaimana untuk memberikan dukungan itu berupa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan sarana latihan untuk yang mereka perlukan. Kontingen panjat tebing DKI Jakarta dijadwalkan akan menuju ke Papua pada tanggal 23 September dan akan mengikuti perlombaan di Kabupaten Mimika. Pada PON ke-19 di tahun 2016, tim panjat tebing DKI Jakarta berhasil membawa pulang 9 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu yang menempatkan DKI Jakarta di peringkat pertama koleksi medali terbanyak cabur panjat tebing.